Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa kembali dengan saya Sri Nuryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sangyang Jaya, Kota Tangerang. Perkenalkan, berikut ini fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Ibu Nirwana MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Wiratni MPD. Video ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Nah, perlu diingat Bapak Ibu Guru hebat bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mulai dari minat, bakat, kebutuhan, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain pasti akan berbeda-beda. Maka dari itu diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman dalam belajar dan tujuan pembelajaran tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita jalankan. Dan yang terakhir, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Coba yuk kita lihat gaya belajar siswa-siswi kita. Dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan respon keputusan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, persiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah mereka ketahui dan di mana mereka berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi mereka untuk menjadi pribadi yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang mereka miliki masing-masing. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai
dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang ditunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu pastinya ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi kehajar yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga. Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang